Shalom, silakan duduk saudaraku ya. Mari kita akan belajar lagi dari apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa lakukan. Saya yakin setiap kita rindu dalam hidup ini berhasil ya. Amin. Hidup berhasil, hidup sejalan dengan jalan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan itulah kekuatan kita. Saudara, seringkali kegagalan menjadikan kita ini duka cita, menjadikan kita tawar hati. Tapi tidak jarang di antara kita atau bahkan semua pernah mengalami yang namanya gagal. Betul? Semua pernah mengalami gagal, amin, benar. Tapi tidak tinggal dalam kegagalan. Ayo kita baca bersama Amsal 24 ayat yang ke-10. 3, 2, 1. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Ya. Kegagalan mengakibatkan kita hidup dalam kesesakan. Sumpek, kok gini? Susah itu saudaraku ya. Tapi jika kita ini susah ya, jika kita ini dalam susah ini kita tawar hati, tidak punya nilai juang lagi. Tawar hati ini apa ya bahasa Jawanya ya? Kecewa. Ya enggak kurang ya, kurang cocok ya. Ya pokoknya tawar hati ini sudah bahasa Indonesia kok ya. Tawar hati pada masa kesesakan, maka kita ini tidak punya kekuatan. Artinya kalau kita sedang susah, kalau sedang dalam kesulitan, kalau sedang dalam persoalan, kalau sedang mengalami kegagalan, atau sedang dalam perjalanan perjuangan besar, maka kita harus jaga hati ini untuk tidak tawar. Boceh gitu ya, tawar itu gitu ya. Jadi kalau mau apa? Boceh. Kalau berjuang boceh, tidak ada gunanya gitu ya, tidak ada gunanya berjuang. Jadi nyerah istilahnya. Susah ya wes ini hidup itu gini. Katanya dunia ini adalah panggung sandiwara. Lah panggungku itu sedang gini gitu saudaraku ya. Nah, tapi Alkitab menuliskan kalau engkau tawar hati pada masa kegagalanmu, pada masa kesusahanmu, maka engkau tidak punya kekuatan untuk bangkit kembali. Mau bangkit kembali, mau terus bangkit hidup dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Lah kalau dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain, tengahnya apa? Perjuangan. Di dalam perjuangan ini jatuh bangun, saudaraku, ada gagal, tapi gagal ini tidak disikapi dengan tawar hati, berjuang terus, akhirnya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Kepada kemenangan yang lain. Hari ini saya akan melanjutkan untuk belajar kembali, membandingkan beberapa orang yang hidupnya mengalami kesusahan, kegagalan, tapi punya sikap yang berbeda-beda ya. Terus satu bangkit, ya hari ini bangkit dari kegagalan. Semua orang ingin bangkit dari kegagalan. Caranya apa gitu ya, semua orang ingin bangkit dari kegagalan. Ini sekilas saya mengulang tentang Sardis, itu gagal karena sombong, karena terlalu pede, warisanku banyak. Tidak mungkin aku ini jadi miskin, tidak mungkin aku kekurangan, hidupnya tiap hari foya-foya. Habis loh saudaraku ya, bukan enggak. Lah itu terlalu pede, itu yang jasmani, yang rohani, aku nih loh rohaniku tinggi. Imanku kuat. Rasul Paulus katakan apa? Pada saat engkau kuat, engkau merasa dirimu kuat,
sebenarnya engkau lemah. Pada saat engkau kuat, engkau lemah ya. Nah, ada banyak hal ya, setelah orang biasanya berjuang, setelah jadi kuat di 2 Tawari itu, maka dia jadi tinggi hati. Setelah jadi kuat terlalu pede. Ya, terlalu pede Raja Usa ini sehingga apa? Karena dia pede, dia merasa kerajaannya sudah kokoh kuat, maka yang bukan tugasnya direbut. Tugas keimaman itu tugas persembahan di rumah Allah, tugas imam. Sama Usa, oh kamu enggak usah. Aku pada saat dia bawa ukupan jadi kusta semua. Setelah itu hancurlah kerajaannya. Ada banyak saudaraku ya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi hati-hati. Yang pertama sombong, tinggi hati. Itu buat kita jadi gagal. Gagal karena tidak pernah bisa berjuang ya. Itu sebabnya ya, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka engkau akan ditinggikan pada masanya. Amin. Ya, saya enggak ngulang jauh di sini. Ini zona nyamannya Sardis. Hati-hati. Zona nyaman aku wis wayahe enak, wis. Famili saya, saudaraku ya, dari berjuang, berkeluarga, anaknya sampai 4, laki 3, perempuan 1, habis itu wah tak lihat uripe wis enak. Ndak hati-hati ini saudaraku ya. Kalau merasa zona nyaman sudah tidak hati-hati. Ketika anak 4 sudah mulai gede-gede, tokonya rame, income-nya banyak, suaminya nyeleweng. Jatuh. Hati-hati, jangan pernah merasa ini zona nyaman banget. Anda bisa merasakan zona nyaman karena Anda harus sadar ini adalah berkat Tuhan atas hidupku. Amin. Sadari ini adalah berkat Tuhan atas hidup. Hari ini saya ingin membandingkan 3 tokoh ya, 3 tokoh. Tokoh pertama adalah tokoh Raja Ahaz. Yang minggu lalu saya sempat sebut sekilas, Raja Ahaz. Tokoh kedua Bileam, saya sudah sempat sebut, tapi saya tidak membandingkan. Dan hari ini Daud, 3 tokoh ini akan saya bandingkan, saudaraku ya. Raja Ahaz dalam 2 Tawari 28, ya, 2 Tawari 28 ayat 22 sampai 25. Tolong Bumul bisa dibacakan. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Jadi ini dalam keadaan terdesak. Raja Ahaz dalam keadaan terdesak, ya dikalahkan oleh beberapa raja, saudaraku ya. Apa yang terjadi? Ahaz ini malah semakin murtad, berubah setia, itu murtad. Jadi dalam keadaan terdesak, Ahaz ini tambah murtad, tambah murtad, tambah murtad. Mengapa? Sebab pikirnya, hati-hati saudaraku ya, pikiran kita itu harus dijagai. Sebab pikirnya yang membuat dia gagal, yang membuat dia kalah adalah Allah Israel, Allah yang disembah. Dan yang membuat orang-orang Asyur, membuat orang-orang Aram, membuat bangsa-bangsa lain itu menang adalah Allah, ilah bangsa lain itu. Dampaknya apa yang terjadi? Ini Raja Ahaz ini tidak introspeksi diri. Jadi saya ingin bagikan yang satu. Kalau ada kegagalan terjadi, mari introspeksi diri. Amin. Betul? Mau introspeksi diri.
Kalau tidak mau introspeksi diri dalam kegagalan, yang disalahkan orang lain, yang disalahkan situasi, yang disalahkan keadaan. Dan ujung-ujungnya yang paling disalahkan adalah Tuhan. Ini Ahas, semua disalahkan. Oh, goro-goro ini, goro-goro itu. Padahal kalau Anda baca di Fatsal 2 Tawari 28 ini ayat-ayat sebelumnya. Oleh karena dia berubah setia kepada Tuhan. Dia mempersembahkan korban-korban untuk ilah-ilah lain. Dia membawa anaknya. Seperti bangsa kafir, saudaraku ya. Anaknya itu loh dibakar, dipersembahkan pada dewa-dewa. Itu sebabnya Tuhan jadi marah dan Tuhan mengizinkan dia dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tuhan mengizinkan dia mengalami kekalahan-kekalahan. Kalau saja dia mau introspeksi diri, dia berbenah dari cara ibadahnya yang salah. Dia berbenah daripada cara penghargaannya kepada Tuhan. Maka pasti dia akan mengalami perbaikan kembali. Karena Allah kita adalah Allah yang memukul. Tapi lanjutnya apa? Tapi dia juga yang membeban. Amin. Kalau Anda dan saya sedang melakukan kesalahan, diomongi, dibisiki, dielingno, lewat khotbah, lewat mimpi, lewat kesadaran sendiri, tek gitu saudaraku ya. Lalu Anda tidak gobres, terus saja dipukul. Karena Tuhan cinta, Tuhan sayang, seperti bapak sayang kepada anaknya, dipukul. Ahas ini sedang dididik, sedang diajar, tapi Ahas tidak mau memperhatikan didikan dan ajaran Tuhan. Dia malah menyalahkan, semua jadi salah. Yang paling benar berarti dia sendiri, saudaraku ya. Hati-hati kalau kita sedang susah, terdesak, mengalami kegagalan. Ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mengingatkan kita supaya kita bisa perbaiki diri. Amin. Ketika kita perbaiki diri, Allah yang memukul, Allah yang membeban. Saya ingat kecil saya nuakal saudaraku ya. Kalau makan sulit mintanya aneh-aneh. Hujan deres disuruh makan, saya enggak mau. Terus saya bilang, ini bekasnya masih ada kok. Loh, bekasnya kena pukul masih ada saudaraku ya. Hujan deres saya disuruh makan, enggak mau sama papa saya. Kalau mama saya bilang, barnong golek luwe lak mangan dewi, gitu saudaraku ya. Lah papa saya itu terlalu sayang rupanya sama anak. Ayo makan. Nah, yang disayang ini rodo sedengan. Jadi saya bilang, enggak mau makan. Kalau enggak dibuatkan jangan kunci. Hujan deres, adem-adem jaluk jangan kunci, saudara. Terus, sudah itu tok? Ya, bukan itu tok, tambah ayam bakar, saya bilang. Wah sore itu siang sudah jam 2, jam 3. Pasar itu mungkin waktu itu enggak ada kayak supermarket sekarang ya, zaman kecil saya pasar tradisional itu mungkin sudah hampir kokot. Oh, bapak saya suruh pembantu berangkat beli janganan kunci sama ayam dibakar. Ayamnya sudah ada, jangan kuncinya ada. Mulai lagi, gak mau makan lagi. Itu kan cuma alasan. Akhirnya jengkel lah bapak saya. Tok, meja maunya dipukul. Tok, gitu. Lah pas tok, tangan saya di sini, ini. Muncratlah darah, kena penggaris yang linjipnya. Tok, gini. Tuh. Saudaraku, sensasi, cari sensasi, lalu apa? Wah, warung gepuk, warung nyuruh makan, cari. Ya, Tuhan kita itu luar biasa, lebih dari seorang bapak cinta kepada anaknya. Amin, amin. Anda pernah disayang bapak? Anda pernah disayang orang tua? Eling-elingen saya, iyo aku dulu nakal, dicinta loh aku ini, gitu ya. Ingat toh, saya cuma mengingatkan. Cintanya Tuhan kepada kita lebih daripada orang tua kita cinta kepada kita. Amin. Dia memukul, dia membeban.
Nah, ini Raja Ahas ndak kena saudaraku, tambah bedal, digepuk minggat. Mari minggat cari bapak baru, cari mbok baru gitu saudaraku ya. Nah, dia mikir yang membuat dia kalah karena dia tidak punya ilah-ilah lain. Itu sebabnya ilah lain dikulak semua dari negara tetangga, dikulak dimasukkan di Kenisah atau rumah Allah di Yehuda, di Yerusalem. Setelah dimasukkan, nah, tadi ayat yang kita baca, semua peralatan rumah Allah diusir keluar, dibawa keluar dan ditutup. Dampaknya Ahas ora karu-karuan. Ya, mari hari ini Anda pasti rindu hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ada perjuangan, tapi dalam perjuangan ini biarlah kita bisa mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita mau introspeksi diri, tidak menganggap yang lain saja yang salah. Tapi kita mau tanya, mau tahu apa yang Tuhan mau supaya kita bisa memperbaiki diri lagi. Saudara, ini yang namanya Ahas. Yang namanya Bileam, minggu lalu saya sebut. Loh, bayangno saudaraku, sudah jalan dipanggil Raja Balak, sudah tanya enggak boleh, sudah minta mimpi, diomongi. Loh, Anda bisa ngomong-ngomong sama Tuhan kayak Bileam ngomong-ngomong sama Tuhan. Berarti Bileam itu orang istimewa loh, bener enggak? Orang istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dia tanya sama Tuhan, ojo, jangan berangkat. Sampai dia minta mimpi, suruh nginep, juga diingatkan, ditemui sama Tuhan, ojo budal. Tetap berangkat saudaraku dengan caranya. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda, itu ada di lembar berikut ya, bilangan 22, nanti dibaca di rumah aja supaya nutut ya. Lembar berikutnya, ya, lembar ketiga ya. Lalu apa yang terjadi? Semua saya yakin sudah tahu ceritanya Bileam ini. Tapi saya ingin mencuplik, menarik sebuah kesimpulan, ya, menarik sebuah kesimpulan dari cerita berangkat naik keledai, keledainya jongkok, dipukul, terus keledainya minggir, digepuk lagi, keledainya jegur sawah, dipukul lagi, akhirnya dia matanya dibuka sama Tuhan, ya, keledainya dibuka mulutnya, Bileamnya matanya dibuka sama Tuhan. Mulut keledai ngomong, saudaraku ya. Apa aku kok mbok gepuki kayak gini? Aku melok terus enggak pernah digepuki. Nah, saudara, Bileam matanya terbuka. Oh, ada malaikat Tuhan bawa pedang. Dan kalimat yang ini bisa dibaca, bilangan 22 ayat 32 aja. Bilangan 22 ayat 32. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ya, malaikat Tuhan sudah ngomong, jalan hidupmu ini kalau kamu jalani kebinasaan. Balik enggak Bileam? Tetap jalan, tetap jalan. Kalau ada kejadian-kejadian aneh di sekitar, mbok yao ngerti, mbok yao ngeh gitu saudaraku ya, berhenti sejenak. Ini bukan cuma kejadian aneh, mata dibuka, malaikat Tuhan ngomong langsung. Dia tetap saja. Sebetulnya dia sedang mengalami perjalanan menuju kehancuran, perjalanan menuju kegagalan. Dia tidak mau memperhatikan apa yang Tuhan peringatkan kepadanya. Seringkali jalan orang selalu lurus menurut pemandangannya sendiri. Betul saudaraku? Amsal katakan, jalan orang selalu lurus menurut pemandangannya sendiri. Lalu ada di sini orang-orang yang tidak kena dielingno. Ada enggak? Nek dielingno gondok ranang gereja meneng. Aku dielingno, aku diilokno. Itu saudaraku ya. Ada lagi kalau yang dielingno ndak bantah sekarang, jawabnya besok atau lusa.
nyerempet, aku ini gak salah lu, gitu saudaraku. Ada banyak cara untuk mempertahankan kebenarannya sendiri. Bileam ini benar apa salah? Bangsa yang diberkati Tuhan mau dikutuki, ndak bisa. Sekalipun mulutnya dia ngomong, aku tidak bisa mengatakan yang bukan dari Tuhan. Sekalipun dia ngomong, ndak mungkin bangsa yang diberkati Tuhan kamu mau ngutuki. Sekalipun gitu, tapi dia jalan. Dan sampai pada ujung akhirnya ketika Tuhan mengubah mulutnya, kata-katanya dari kutuk menjadi berkat. Berharapnya Balak, Bileam mengutuki Israel. Tapi kenyataannya Bileam memberkati Israel. Loh, ya katanya lidah tidak bertulang. Tapi ini bukan karena lidah tidak bertulang. Tulangnya diwalik sama Tuhan. Bukan lidah seperti mentega yang licin. Ya memang licin saudaraku ya. Diwalik sak prosotan. Dari kutuk jadi berkat. Yang malik siapa? Sebetulnya yang mau malik adalah Bileam. Dari semula Tuhan sudah ngomong. Bangsa ini adalah bangsa yang aku berkati. Tapi Bileam berusaha membuat lidah ini jadi licin, lunyu, kepreset-preset gitu saudaraku ya. Nah, kenyataannya Bileam melanjutkan dan ketika berkali-kali kutuknya dirubah jadi berkat, Raja Balak marah, apa yang dikerjakan Bileam? Anda tahu? Bileam memberikan nasihat kepada Balak. Gampang mau jatuh no Israel, gampang banget. Memang gampang. Orang anak Tuhan yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Hati-hati dengan saudara, kirimin wedok ayu-ayu katanya Bileam. Aduh lu, rakyatmu yang cantik-cantik kirim ke Israel. Nanti kalau mereka menikahi anak-anakmu cantik-cantik, Tuhan murka kepada mereka. Ketika Tuhan murka, mereka pasti dikutuki. Hati-hati. Jadi anak-anak Tuhan ini, saudaraku, iblis itu kalau berusaha membuat kita jadi gagal, macam-macam cara. Berjuang ini enggak kena, itu enggak kena, itu enggak kena. Wis, diiming-iming sing menarik aja, saudaraku ya. Kalau diiming-iming ya jangan cuma bilang dikirimi perempuan yang laki, yang perempuan dikirimi laki ganteng-ganteng gitu ya. Bukan cuma itu, dikirimi duit kepiur-kepiur, dikirimi berkat banyak, bisa lali. Lah bisa salah sama Tuhan. Yang menarik itu loh. Saya ambil kesimpulan hati-hati dengan yang menarik hati dengan sangat. Itu bisa membuat Tuhan marah sama kita dan berkatnya bisa berhenti. Ya, ini Bileam saya bandingkan tadi Ahas ngotot nyalahkan Tuhan, ya kan? Kalau Bileam tetap jalan walaupun ngerti, gak peduli. Kalau diseneni angin gebes, ewes katanya gitu saudaraku ya. Ya kan, sekarang kalau anak muda diingatkan sama orang tuanya, rek boleh jok tengah wengi, rek jok dugem, rek jok narkoba. Radio rusak katanya gitu saudaraku. Radionya rusak. Hati-hati gitu ya. Hati-hati ini, hati-hati itu. Wah, radio rusak. Wes angin gebes ojo direken gitu. Halo, jangan sampai tidak peduli. Minggu lalu saya katakan terlalu asik dengan keinginannya sendiri, targetnya sendiri, kehendaknya sendiri. Tanpa mau mempedulikan bagaimana Tuhan menyayanginya supaya hidupnya tidak hancur. Lanjut, saudaraku ya, berbeda dengan yang satu ini. Jadi 3 tokoh ini yang saya ambil, 1 Ahas tadi, nyalahkan semua sekitar. Yang namanya Bileam gak peduli angin gebes gitu saudaraku ya, gak peduli. Yang penting aku mau gini lah gitu. Yang kedua, yang ketiga, Anda pernah belajar tentang bagaimana Daud, saya tidak membawa kegagalannya Daud yang lain, tapi yang satu ini, bagaimana Daud ini pada saat membawa tabut perjanjian untuk dibawa ke kota Daud. Ya. Dan tabut perjanjian itu dibawa menuju kota Daud.
apa yang terjadi? Ya, dalam ini dibaca aja. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, saudara, ketika Daud bawa tabut, nah, lanjut di berikutnya, saya halaman 6 ya, itu saudaraku saya bandingkan dua versi, dua keadaan. Yang pertama gagal itu Daud menaikkan, ya, yang pertama yang gagal, Daud ini menaikkan tabut ini di kereta baru, benar ya? Dinaikkan di kereta baru. Lalu Usa dan Ahio ya itu disuruh jalan menyertai tabut. Jalan menyertai tabut. Usa ada di depan, Ahio ada di samping. Sekali waktu sampai di satu tempat, saudaraku ya, sampai di satu tempat yang kemudian disebut sebagai Peres Usa, saudara. Kemudian disebut sebagai Peres Usa, sampai di satu tempat pas depan dekat tidak jauh dari rumah Obed-Edom. Sapi keledai atau sapi ya, sapi rupanya. Saya ngambil kereta baru yang di atasnya ditaruh tabut Tuhan itu melenceng, kepleset, saudaraku ya, kepleset. Lalu Usa mengulurkan tangannya dengan tujuan supaya ndak ceblok. Pada saat Usa mengulurkan tangannya, Usa jadi mati, disamber sama murka Tuhan, lalu mati. Ya, Usa. Nah, lembunya tergelincir. Ini pengirikan Nahon yang kemudian disebut sebagai Peres Usa. Nama kota itu, tempat itu disebut sebagai Peres Usa. Peringatan, kalau kamu keliru, Tuhan murka loh. Ketika ada murka Tuhan, apa yang dilakukan Daud? Tadi kita baca. Di pinggir, ndak terus Daud dibawa ke kota raja, wes Usa mati, diganteni sopo mati, diganteni sopo, rakyatku kan banyak, ayo diganti, enggak, saudara. Daud ambil waktu jeda, amin. Walaupun hatinya masih bertanya, bagaimana caranya tabut ini sampai di kota raja, sampai di Yerusalem. Tabut tidak layak berada di tempat lain. Tabut harus ada di IKN, katanya gitu ya. Kalau di Indonesia katanya IKN, di sana di Yerusalem. Daud berhenti sejenak. Lalu kalau engkau mengalami sesuatu, kalau saja Bileam itu berhenti sejenak. Untuk apa berhentinya Daud? 3 bulan Daud belajar tentang kekurangannya, tentang kesalahannya, tentang apa sih kok terjadi, mengapa terjadi seperti ini. 3 bulan, bukan waktu yang lama. Tapi hati Daud berkobar-kobar, tabut harus ada di Yerusalem. Ini Daud mempelajarinya nanti. Lalu 3 bulan kemudian di 2 Samuel 6 ayat, tidak usah dibaca, ayat 12 sampai 19. Tabut itu diambil kembali oleh Daud. Dengan cara apa? Itu keretone sing anyar eman-eman gawe meneng. Gitu. Daud tahu persis kesalahannya. Apa? Oh, tabut ini tidak boleh dipasung walaupun keretanya baru, gitu ya. Tidak boleh. Terus dipakai apa? Ini diangkut dengan gandar. Di tabut itu ada 4 gelang-gelang yang bisa disogroki kayu, dengan kayu penaga itu, lalu diusung dengan pundak. Anda tahu ya, diusung dengan pundak. Kapan-kapan kita belajar tentang maknanya ini. Gak kena dibayar, titip rek nang gereja, titip persembahan nih.
Oh, kerja bayar uang aja gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa. Lewi. Dan jadi yang pertama diusung dengan di atas pundak. Orang yang diusung adalah orang-orang Lewi sesuai ketetapan Tuhan. Ya, orang Lewi diusung oleh para Lewi, tua-tua dan pahlawan-pahlawan itu semua ngiring, saudaraku. Daud nggak ngomong aku rojo, aku sing nek ngarep dhewe, enggak, saudara. Tapi luar biasa. Dan 1 Tawarikh 15 ayat 26. Dibaca aja yang ini. 1 Tawarikh 15 ayat yang ke-26. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Ya, oleh karena saya ingin garis bawahi, oleh karena Allah menolong orang Lewi. Jadi kalau sudah dijalankan sesuai dengan ketetapan Tuhan, sesuai dengan peraturan Tuhan, Anda tidak dibiarkan abot junjung. Emas loh, emas itu saudaraku. Emas ini kalau barang segini dari bahan lain tidak abot, tapi kalau emas segini, wah abotnya ya bukan main saudaraku. Itu dari emas, tabut perjanjian itu. Langsung berat. Bisa saja terjadi, makanya Daud berpikir, sakno lek menungso, kalau rakyatku ngosong, mesti dibuatkan kereta. Ya, orang sekarang aja, dulu kalau Anda beli lontong balap, dulu, ingat ada yang tahu lontong balap? Lontong balap Wonokromo katanya gitu saudaraku ya. Orang dari jauh, rumah saya Wonokromo, ujung gang di ujung rumah saya itu adalah kumpulan orang jual lontong balap. Cirinya apa? Pokoknya ada orang gini mekul membat terus ada obornya. Itu loh lontong balap liwat. Abot ya. Sakno punuke sampai merengkel-merengkel gitu. Lama-lama orang berpikir, sekarang pakai apa? Gledek. Pakai gledekan. Gledekan kok ya abot. Lama-lama beli VR saudaraku ya. Wah, daripada gitu starter tok grung dikai merek lontong balap Wonokromo katanya gitu. Wah, kemajuan loh. Daud itu niat baik, tapi tidak sesuai ketetapan Tuhan. Bayangkan yang namanya tabut perjanjian gede loh, kira-kira 1,5 meter gini. Emas, kayu penaga disalut emas semua. Lek dipekul lak sakno sing mikul. Itu sebabnya dibuatkan akalmu tidak sesuai. Sejauh langit dari bumi. Itulah jauhnya pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita. Kadang kita merasa baik, ternyata ujungnya tidak baik. Kadang kita merasa, wah hoki-hoki, ternyata dibujui sama peramal. Tidak bisa. Jadi ini saudaraku, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana selama 3 bulan Daud belajar. Ya, Daud belajar. Allah menolong dia. Dalam segala hal yang kita kerjakan. Berhasil kan diangkut? Berhasil diangkut. Kenapa bisa berhasil diangkut? Karena Allah menolong. Halo, Anda dan saya harus sadar. Setiap perjalanan kita, setiap usaha kita, setiap keadaan kita bisa jadi baik dan berhasil. Karena pertolongan Tuhan ada atas kita semua. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan jangan nyalahkan Tuhan, jangan apa, jangan tidak mau peduli. Ruwono tali ada bisikan itu. Daud tidak tunggu dibisiki, usah mati. Daud marah. Raja, waduh aku ini niat baik kok mati. Tapi Daud marahnya bukan apa, dia marah ini kok sampai kejadian gini. Apa sing salah? Itu sebabnya Daud belajar. Ini lembar berikut ya. Daud mempelajari di 1 Tawarikh 15, tidak usah baca ayat 2, ayat 15. Jangan ada yang ngangkut tabut selain orang Lewi. Dan tabut itu harus diangkut, dipekul, di gelang-gelangnya dipasang kayu gandar. Bukan ditaruh di atas keledai, lembu atau kereta, walaupun kereta itu Daud tahu betul yang ngangkat itu haruslah para Lewi yang dipercayakan oleh Tuhan dan seterusnya dan seterusnya.
Daud belajar. Ini belajar, tapi saya ingat satu kejadian. Ketika Sakius pemungut cukai, wah pingin ketemu Tuhan, luari, gak ketok-ketok, terlalu pendek untuk dijangkau. Akhirnya dia naik ke atas dan Tuhan bilang, hari ini aku makan di rumahmu. Turun, semua orang Farisi marah, semua orang Israel marah. Tuhan masuk ke rumah Sakius. Sakius introspeksi diri gak? Kroso kok gak layak. Roh Kudus itu kadang menerangi hatimu untuk menunjukkan jalan. Kalau engkau sedang salah jalan, kalau ada yang harus diperbaiki, firman dan roh Allah, hadirat Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan diterangi hati dan pikiranmu. Sakius adik belajar, Sakius langsung ngomong, 1/4 dari hartaku aku bagikan. Orang yang pernah tak peres, tak balekno 10 kali lipat. Gak wedi dadi kere lho, Saudara. Enggak takut jadi kere. Dia tahu ketika dia bertobat, ketika dia memperbaiki diri, dia tahu pemeliharaan Tuhan itu membuat dia berhasil. Daud berhasil di semua perjalanannya karena Tuhan menyertainya. Ini Daud. Jadi bagian penutup, bagian terakhir, selidiki aku ya Tuhan. Belajar kayak Daud ya, selidiki aku, kenal hatiku, uji aku, dan ketahuilah semua pikiranku. Ini aku Tuhan, kalau ada yang salah, benak no. Amin, 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 benak no. Dan ayat terakhir 2 Korintus 13 ayat 5. Uji, jangan keadaan sekitar, jangan orang lain, jangan uji dirimu sendiri. Apa kamu masih tetap tegak dalam iman? Selidiki dirimu. Apa kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam. Masih adakah Kristus dalam hidupmu? Ada yang ngomong, aku kalau ke gereja sini kering. Kalau WL wabot. Tuh saudaraku ya, ada yang ngomong gitu. Mungkin Anda merasa gitu. Tapi mari jangan nyalahkan sekitar aja. Introspeksi diri. Kenapa kering? Kenapa abot? Jangan-jangan aku sudah berbuat salah. Jangan-jangan abot itu karena aku persiapan kurang atau lain sebagainya. Ya, dan di sini dikatakan, apakah Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita bangkit berdiri.